Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan kepada Allah yang telah memberi kita semua sehat di sini, dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk membagi ilmu saya, yaitu tentang praktek baik ataupun aksi nyata yang telah saya berikan kepada teman-teman sekalian. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung saya dalam melakukan aksi nyata itu. Saya sebagai CGP Angkatan 10 dari 108 orang sekabupaten Banjar ini, saya sekabupaten Banjar dan teman-teman yang lain dari yang lain, saya merasa bersyukur karena didukung oleh kawan-kawan di sekolah yang selalu memberikan dukungan baik moral ataupun segala macam keperluan yang saya lakukan untuk melakukan aksi nyata saya. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman rekan sejawat yang selalu mendorong saya dari belakang dan selalu menyupport saya sehingga saya akhirnya berada di posisi sebagai calon guru penggerak. Terima kasih teman-teman semua karena telah mendukung saya. Semoga Allah dapat membalas kebaikan kalian semua, dan begitu pula semoga yang belum menjadi CGP, semoga saya doakan segera menyusul. Di sini kami diberi materi tentang modul 1.1, yaitu tentang pendidikan menurut pendidikan sesuai dengan pengajaran Ki Hajar Dewantara, dan saya diberi modul tentang 1.2. Terus di sini saya akan menjelaskan aksi saya juga tentang modul 1.3, yaitu visi guru penggerak, dan modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini saya bukan menggurui atau memberikan sesuatu karena saya lebih tahu, bukan. Saya di sini cuma berbagi sedikit ilmu pengetahuan yang saya tahu, sehingga teman-teman ataupun guru-guru yang lain mudah-mudahan dapat mengambil yang baik dari pelajaran yang saya lakukan melalui aksi nyata ini. Jadi dari modul 1.1 yaitu tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini kita lihat tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, pendidikan dan pengajaran biasanya tidaklah sama. Kalau pendidikan Ki Hajar Dewantara, kalian sudah tahu karena saya telah membagi aksi nyata saya kepada kalian. Pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menuntun, yang artinya semua apa yang kita lakukan itu adalah untuk anak didik kita dan untuk keperluan kita, supaya anak kita mendapatkan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, dari pengajaran Dewantara itu arti pendidikan. Pendidikan dan pengajaran seringkali bersama-sama, sebenarnya bukan gabungan kedua kata itu, dapat mempengaruhi pengertian aslinya. Nah, ketahuilah
sebenarnya pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak lahir maupun batin. Nah, menurut pengertian umum tadi, berdasarkan apa yang kita saksikan dalam beragam jenis pendidikan, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini artinya dari uraian tersebut artinya apa? Untuk akan lebih jelas jika kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki padi, ia hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan membasmi ulat-ulat, jamur-jamur. Nah, itulah yang dapat kita lakukan. Meskipun pertumbuhan tanaman pada padi tadi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat menggantikan kodratnya, iradatnya sebagai padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadi padi yang ditanam itu tumbuh sebagai jagung. Jelas kalau kita menanam padi, masa tumbuhnya jagung. Nah, begitu kan? Nah, selain itu juga tidak dapat memelihara tanaman. Selain itu juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut, seperti hanya memelihara tanaman kedelai atau yang lainnya. Bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi yang lebih baik, besar daripada tanaman yang tidak dipelihara, tapi menggantikan kodrat padi itu. Nah, tetapi mustahil demikian, walaupun hanya dapat menuntut, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Nah, perlukah tuntunan pendidikan itu? Jelas, tuntunan saja di dalam hidup tumbuh anaknya, tetapi perlu juga pendidikan. Itu berhubungan dengan kodrat dan keadaan setiap anak. Nah, jadi di sini perbedaan pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Di sini pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang secara mandiri. Kemudian kita lihat di sini pembelajaran itu bukan hanya transfer materi pelajaran, bukan hanya ketuntasan materi lebih penting daripada karakter. Hanya melihat nilai-nilai dari aktif kognitif saja, jika nilai murid-murid sudah mencapai KKM, dianggap perlu. Nah, bagus sudah, murid hanya sebagai objek. Jadi waktu dulu kita menganggap murid itu hanya sebagai objek. Pembelajaran hanya berpusat pada murid.
Jadi setelah kita mengetahui apa tentang pemikiran tentang AHD, yaitu menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Artinya murid sebagai objek kita anggap, kita hanya mengejar nilai KKM. Nah, itu yang dulu. Sekarang kita harus melakukan perubahan sesuai dengan yang ingin dikehendaki oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini seharusnya aspek pembelajaran itu harus ada aspek kognitif, afektif, spiritual, dan budaya. Nah, kita seharusnya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh kepada murid sebagai subjek pembelajar dan guru sebagai fasilitator. Nah, yang dulu, sekarang kita harus memiliki perubahan, yaitu kita bukan lagi sebagai fasilitator, kita sekarang sebagai fasilitator yang memberikan apa saja keperluan siswa, bukan kita yang berada di depan yang selalu harus. Kita cuma mengarahkan. Misalnya saja dalam pembelajaran, misalnya kita matematika pembagian, kita cuma menjelaskan dan kita bisa menyetelkan video mengenai tentang pembagian. Nah, tentu dia mendapatkan cara-cara yang mudah dan cara-cara yang konkret daripada kita cuma menjelaskan saja. Jadi dia bisa belajar bersama dengan teman sejawatnya sendiri. Nah, oleh karena itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sangatlah kita perlukan, karena pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu amatlah sesuai dengan pendidikan yang kita akan lakukan sekarang ini. Nah, dari modul berikutnya yaitu kita akan memasuki yaitu modul 2. Nah, sekarang kita memasuki modul 2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Untuk itu saya akan memperlihatkan dulu nilai dan peran guru penggerak. Silakan melihat. Silakan dulu kalian melihat materi tentang nilai-nilai guru penggerak. Silakan. Nah, di situ dulu sebagai fasilitator pembelajaran, ada pembelajaran yang menggunakan dan berpusat pada murid, kemudian sebagai penutur. Nah, sebagai guru harus mendapatkan nilai-nilai. Nah, peristiwa. Nah, menurut pendidikan PHD, pendidikan sudah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak, yang artinya kita sebagai pendidikan mempunyai nilai-nilai dan peran guru penggerak sehingga dapat mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menggali semua kodrat alam dan kodrat teman yang dimiliki anak. Jadi kita harus
mengetahui dulu. Nah, kodrat anak. Nah, di sini kita juga akan mengetahui bagaimana cara kita menangani anak-anak kita di sekolah ini sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Tuhan di antara. Dalam pembelajaran ini kita sebagai guru cuma sebagai fasilitator, artinya kita cuma memberikan apa saja keperluan peserta didik kita. Nah, jadi kita harus melayani peserta didik kita itu dengan sesuai tuntunan yang telah dikehendaki oleh Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana kita ketahui, guru penggerak bertujuan yaitu untuk membuat peserta didik lebih dapat belajar dengan efektif. Maka sebagai guru kita harus memiliki nilai-nilai tersebut untuk memahami secara utuh dan menerapkannya pada pembelajaran kita di kelas sehari-hari ataupun di sekolah kita. Adapun nilai-nilai guru penggerak yang harus ada pada diri kita supaya kita lebih baik yaitu mandiri. Berarti kita harus mandiri. Bagaimana itu mandiri? Nah, mungkin teman-teman sudah tahu apa itu mandiri. Di sini saya cuma berbagi sedikit saja. Nah, mandiri itu yaitu mampu merancang skala pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konsep merdeka belajar. Nah, di dalam nilai guru penggerak juga ada nilai reflektif, yaitu selalu menghubungkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, terbuka dengan hal-hal baru. Nah, selalu bersaing dalam hal positif, siap menerima perubahan. Jadi kalau kita siap menerima perubahan, artinya kita berusaha belajar. Nah, belajar, kalau kita tidak tahu, kita harus berusaha belajar. Bukan berarti kita diam dan tidak ingin mengikuti perkembangan zaman. Jadi usahakan ikutilah sesuai dengan perkembangan zaman sehingga kita menjadi guru yang reflektif. Nah, harus ada kolaboratif. Nah, kolaboratif ini sangat dalam berintegrasi dan bekerja sama. Artinya sharing dengan siswa, dengan teman-teman kita sebagai guru dan komunitas. Nah, dengan begitu terciptanya juga samping, yaitu otomatis kita akan bekerja sama dan kerjasama yang positif. Misalnya saja di dalam komunitas kita itu berarti kita telah siap, artinya bekerja sama dengan hal yang positif. Inovatif dan kreatif. Nah, dalam ini baru pembelajaran ini berarti kita harus inovasi, artinya mengemas pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan, yang bukan membuat murid itu berdiam. Nah, jadi misalnya ada pertanyaan, Bu, bolehkah misalnya kita mengumpat murid kita? Tidak boleh. Kenapa? Yang saya pahami karena apapun yang kita ucapkan itu bisa menjadi membuat ia buruk dalam pembelajaran dan bisa menjadi kenangan terburuk untuk guru. Jadi kita usahakanlah kepada anak-anak itu, karena guru itu adalah menuntun. Jadi usahakan supaya dia misalnya karena ucapan kita dia mungkin akan membekas
sekali lagi seharusnya kita sangat berhati-hati dalam bagaimana cara kita menyampaikan kepada anak atau teguran kepada anak dengan bagus. Nah, yang kita bisa berpihak kepada dari artinya kita mengembangkan kreativitas sesuai dengan mengelaborasikan dengan permainan baru sehingga anak termotivasi. Misalnya saja kalau anak-anak itu kan biasanya senang dengan permainan. Misalnya saja kita melakukan pembelajaran tentang misalnya kita melakukan pembelajaran tentang cara membuat keterampilan dari kertas, otomatis supaya menyenangkan maka kita suruh dia misalnya saja seolah kita sudah ketemu wanita kolombo, habis itu kira-kira keterampilan apa yang mereka suka, tapi itu untuk kelas tinggi bukan untuk kelas rendah. Misalnya saja mereka suka membuat pekerjaan yang terbuat dari kertas, maka kita sampaikan video yang mereka suka sehingga pembelajaran kita akan lebih bermakna dan sangat menyenangkan. Nah, nilai ini sendiri berkaitan dengan peran yang sudah kita pelajari di bagian paradigma, yaitu tentang pembelajaran yang sudah diinginkan oleh pelajar Bayangkara. Di sini kita hubungan antara emosi, cara kerja otak, juga dasar manusia untuk memilih, motivasi intrinsik dan struktur sistem lingkungan dalam pembentukan nilai-nilai diri seseorang. Nah, kita biasanya kebutuhan bertahan hidup, otomatis kita kasih sayang dan rasa diterima, terus kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan, pengakuan atas kemampuan, kebebasan artinya merupakan pilihan, kesenangan artinya kita berhak mendapatkan kesenangan. Dihajar dua orang dari membagi usia anak ke dalam 3 tingkatan jiwa. Tiap 8 tahun yaitu wihada artinya periode usia 0 sampai 8 tahun dan wihada dan wihama periode 9 sampai 16 tahun. Wihama periode usia 17 sampai 24 tahun. Dengan memahami semua ini kita dapat lebih bijaksana dalam mengelola perilaku dan memahami orang lain dengan membangun hubungan positif. Nah, otomatis kita sebagai pendidik harus tahu bagaimana cara kita melakukan yaitu usia dari 5 sampai 8 tahun kayak tadi wilayah seperti yang saya telah jelaskan, dan wirama dan wirama artinya usia 17 sampai 24 tahun. Dengan memahami semua itu kita dapat lebih bijaksana dalam mengelola perilaku atau memahami orang lain dan membangun hubungan positif. Nah, nilai-nilai yang perlu dikuatkan. Nah, nilai-nilai yang perlu diperkuatkan yaitu sebagai seorang guru harus kita memiliki kreatif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid dengan memperkuat nilai-nilai ini. Guru juga dapat berperan aktif dalam menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, di sini selain kita sendiri itu juga ada peran guru lain. Nah, misalnya saja peran guru lain ini termasuk peran guru lain. Kenapa saya berdiri di sini? Tidak akan terjadi apabila tidak adanya peran guru-guru dan teman-teman saudara saya. Semua itu tidak akan bisa terjadi. Nah, artinya saya sangat berterima kasih
teman-teman saya yang selalu mendukung saya. Nah di sini diambil peristiwa positif. Senang karena kita senang menjadi guru yang perhatian dan memahami, sehingga berdampak pada nilai yang bagus, sehingga akan membahayakan. Kenapa? Karena dia akan membahayakan bertemu dengan gurunya. Misalnya saja murid datang ke sekolah, dia kehausan. Nah otomatis kalau dia kehausan, maka kita sebagai guru berarti akan memberikan air. Nah dengan cara apa? Dengan cara memberi pelajaran yang mereka sukai. Nah bagaimana cara melakukan pembelajaran yang mereka sukai? Maka kita akan melakukan asesmen awal pembelajaran. Nah dengan melakukan asesmen pembelajaran, kita dapat mengetahui gaya belajar peserta didik kita dengan mudah. Karena dengan setelah kita melakukan asesmen tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana gaya belajar anak didik kita, sehingga kita sangat mudah memberikan pembelajaran dan sehingga tujuan yang ingin kita capai dapat berjalan sesuai apa yang kita rencanakan. Dan insya Allah apa yang kita rencanakan apabila sudah kita melakukan asesmen awal pembelajaran, otomatis kita tahu sudah keadaan murid kita, bagaimana si A, bagaimana si B, sehingga kita cara gaya belajarnya tidak sama dengan yang satunya. Nah oleh karena itu kita harus mengetahui ada yang bosan biasanya pada saat pembelajaran. Nah tapi dengan adanya kita mengetahui asesmen itu, sehingga peserta didik kita itu mampu mempelajari ilmu yang kita berikan sesuai dengan harapan kita, paling tidak mendekati apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran kita. Nah oleh karena itu tetap semangatlah sebagai guru, karena dengan kita sebagai guru, kita akan sebagai guru yang disenangi anak, maka kita pun akan merasa senang. Nah guru bayangkan aja kalau kita misalnya anak itu datang untuk kita, tentu kita bahagia. Ya kalau ibu bapak ya ini. Nah saya mengibaratkan saya waktu dulu mengetahui ini sebagai guru yang masih baru, yang seharusnya sebagai pendidikan mampu mengajarkan anak-anak. Pada saat saya menerima mobil 1.2, mulai ada cahaya yang mulai dalam diri saya, karena saya sudah bisa memikirkan bagaimana cara nilai saya sebagai guru yang dapat membimbing pembelajaran sesuai yang dikehendaki belajar Jawa Barat. Oleh karena itu dengan adanya saya berbagi aksi nyata dan praktek baik yang telah Bapak Ibu lihat, semoga dari modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan kita yang lebih bagus lagi. Semua diri kita selalu menghendaki, yaitu membangun murid kita lebih baik. Artinya apa? Artinya kita ingin anak kita lebih bersemangat dalam belajar. Apapun saya yakin tujuan kita sebagai pendidik adalah bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga ingin membuat mereka
sesuatu yang sangat diharapkan oleh orang tuanya, bukan saja sebagai pendidik, tetapi kita sebagai pendamping yang selalu siap di samping peserta didik. Nah, sekarang kita akan memasuki modul 2, yaitu modul 3, memasuki modul 3 visi guru penggerak. Nah, di sini visi guru penggerak kita. Nah, sebagai guru kita pasti mempunyai visi. Nah, visi kita di sini yaitu sebagaimana kita ketahui, nah, yaitu bertujuan kita menjadi seorang pemimpin di sekolah kita, yaitu dalam agar kita sebagai guru yang mengajar di kelas, artinya kita pemimpin bagi siswa kita. Nah, maka kita harus mempunyai nilai-nilai tadi. Nah, jadi kita dalam modul di sini kita akan itu membahas tentang tadi visi. Nah, di sini kita dapat melakukan visi kita, yaitu dengan cara melihat dulu. Nah, bagaimana kesatuan pendidikan kita dulu. Mungkin kalian ibu-ibu sudah tahu tentang itu bacaan yang sesuai dengan apa kayak Insinyur Soekarno, yaitu Aku Melihat Indonesia. Nah, di situ dijelaskan, jika aku berdiri di pantai, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai itu aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi bentang-bentang padi yang menghijau, tapi aku melihat Indonesia. Nah, di situ mungkin ibu-ibu sekalian sudah tahu, saya cuma membacakannya sedikit saja. Nah, jadi sebagai pemimpin perubahan positif, yaitu kita harus berpikir strategis. Nah, di dalam berpikir strategis, kita artinya yaitu harus kritis dalam memikirkan sesuatu. Nah, dari visi di atas tadi menunjukkan visi presiden pertama kita, yaitu akan terwujudnya kesatuan dan ragam kekayaan yang ada di Indonesia, yang beliau begitu kuat menggambarkan pesan tersebut melalui sebuah visi tadi. Nah, dari visi itu kita dapat melakukan atau menyemangati apa saja yang kita lakukan di dalam sekolah kita, untuk menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman dan nyaman dan bermakna bagi murid-murid. Sepertinya sudah menjadi hal yang umum yang diinginkan oleh semua orang. Dalam prakteknya, kalimat tersebut kalimat yang mudah untuk diwujudkan melalui apa? Visi. Nah, kemudian pemimpin perubahan positif. Nah, untuk dapat mewujudkan visi sekolah ini tidak melakukan proses perubahan, maka perlu dilakukannya sebuah pendekatan atau paradigma pendekatan yang dipakai alat. Nah, untuk mencapai tujuan, jika diibaratkan seperti pelari yang memiliki tujuan, pasti pelari itu mencapai garis finish, bukan? Maka yang dibutuhkan adalah peralatan yang mendukung selama berlatih, seperti alat olahraga. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mengetahui, nah ya kan, diibaratkan sebagai seorang pelari yang ingin mencapai garis finish. Jadi kita mempunyai visi, dan visi itulah gunanya. Supaya berhasil harus ada visi dan misi. Nah, di sini pendekatan kita
inquire apresiatif sebagai pendekatan manajemen pelajaran yaitu berjaya. Nah, inquire apresiatif dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang baik yang telah ada di sekolah. Nah, bagaimana caranya mencari cara bagaimana hal tersebut bisa dipertahankan dan dimunculkan strategi untuk memberikan perubahan yang ke arah lebih baik. Nah, jadi kalau kita mengolah perubahan positif, kita harus melakukan dengan tahapan belajar. Nah, apa itu arti belajar? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu belajar. Nah, belajar itu B artinya buat pertanyaan utama. Misalnya, pertanyaan utama juga untuk menuntut agar pendidikan atau kekuatan aset potensi keluar, mendefinisikan tujuan, nah, mempromosikan atau mengidentifikasi perubahan. Kalau misalnya A, tadi kan B, buat pertanyaan belajar, artinya B itu buat pertanyaan, A itu ambil pertanyaan, G itu dari mimpi, jabatan rencana, D itu jabatan, A itu atau eksekusi. Artinya pertanyaan pada tahapan eksekusi diharapkan dapat menentukan siapa yang akan bergerak dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif. Nah, setelah itu kita setelah tahapan berarti itu mengelola perubahan positif. Nah, artinya semua yang telah kita lakukan yaitu melakukan langkah-langkah kecil dengan membuat visi tadi yang telah kita lakukan bersama sehingga menjadi visi sekolah kita. Nah, biasanya kalau berpikir belajar pengalaman juga paradigma itu apresiatif di sekolah juga dengan menyusun visi. Nah, nanti setelah melakukan penyusunan visi kemudian diturunkan menjadi bahasa perubahan dan dicapai secara kolaboratif. Tahapan belajar dimulai dengan pertanyaan untuk memfasilitasi perubahan agar secara organik datang dari dalam diri. Artinya datang dari dalam diri dan dari sekolah. Nah, dalam ATM pertanyaan belajar akan memerlukan latihan-latihan yang terus menerus. Artinya kita harus melakukan dalam belajar harus melakukan latihan terus menerus. Jawaban pertanyaan yang dicari bersama-sama. Artinya kita pernah melakukan cara-cara untuk mencari pendapat atau pendidikan yang harus tidak cukup. Artinya diri kita sendiri, artinya kita memerlukan teman-teman kita sendiri. Nah, di dalam tahapan belajar itu mungkin kita dapat mengambil manfaat untuk menggali apa yang kita ingin lakukan sebagai seorang guru. Nah, karena tahapan belajar ini sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu sekarang kita masuki artinya budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah modul aksi nyata saya, yaitu di budaya positif. Nah, di dalam budaya positif tersebut dari modul 1.4 itu terdapat yaitu tentang disiplin positif dan nilai kewajiban universal, teori motivasi, hukuman dan
restitusi segitiga restitusi. Nah, di sini kita perlu disiplin positif. Nah, dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini kita telah melakukan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu sangat baik. Tujuan dari disiplin positif itu sendiri adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, disiplin itu dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita mulai memiliki motivasi tersebut, nah, makna disiplin. Nah, mungkin terlintas dalam bapak ibu ketika kita mengenal disiplin, maka kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, mungkin ya, kebanyakannya begitu biasanya. Nah, artinya bisa disiplin itu teratur atau kepatuhan atau disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman biasanya. Padahal itu sungguh berbeda. Nah, padahal belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan tidak perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin memaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin biasanya dengan ketidaknyamanan. Nah, kalau betul, nah, Bapak pendidikan kita biasa menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat disiplin kita sendiri yang wajib dengan melakukan kita setelah-setelahnya, tetapi sama saja seperti kalau kita tidak cukup melakukan disiplin tadi, logika penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Nah, di sini juga jadi orang yang akan baru untuk mencapai kemerdekaan. Nah, ada pun definisi kata merdeka. Nah, artinya merdeka bukan berarti merdeka itu tidak sesuai batasan. Ada, jangan diartikan merdeka itu suatu kebebasan, bukan. Nah, jadi sebagai pendidik juga kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengatur pada nilai-nilai kebaikan yang besar dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi di sini kita sebagai seorang guru harus mampu menjadikan murid kita itu disiplin. Nah, jadi apa bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi? Nah, misalnya saja hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, sedangkan restitusi artinya merupakan pilihan. Nah, di sini juga misalnya ada contoh misalnya negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya nanti kamu awas. Nah, berarti itu termasuk apa? Nah, negatif. Tapi kalau saya lakukan ini, lakukan apa yang saya katakan, itu netral. Tapi sebaiknya kita melakukan hal positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, itu berarti cara penyampaiannya juga positif kan? Apakah hal ini yang
sesungguhnya ingin kamu lakukan. Nah, seharusnya kita berdiri pada posisi ini, yaitu pada posisi menanyakannya kepada siswa. Nah, biasanya kalau kontak rumah itu biasanya dampak kepada murid, dia mungkin akan, kalau kita dari rumah lah, biasanya mungkin dapat ibu tahu kalau biasanya kita di rumah, mungkin murid itu akan marah kepada kita, bisa juga kasar bersalah, nggak bisa juga rendah diri, bisa juga mengasingkan diri kalau kita beri hukuman. Tapi kalau kita beri konsekuensi kepada dia, misalnya dia bisa kehilangan hak waktu jeda dia, nah seorang diri penahanan, nah berarti dia penahanan. Alangkah baiknya kita lakukan saja dengan restitusi, yaitu murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun tetap bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Nah, sekarang mungkin kita nanti kalau ada lebih banyak waktu kita untuk berbagi, mungkin ibu-ibu pun sudah tahu bagaimana cara membedakannya antara hukuman, antara konsekuensi. Nah, misalnya itulah contohnya, misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ibu bapak itu hukuman atau konsekuensi? Ya betul, hukuman. Nah, kenapa? Karena dia disuruh berulangi. Nah, berarti itu adalah hukuman bagi dia. Nah, apabila misalnya di sini saya ceritakan lagi, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, kira-kira apa itu Bapak Ibu jenisnya? Iya betul Bapak Ibu, itu adalah konsekuensi. Nah, yang harus dia lakukan. Nah, sekarang mungkin kita akan pengaruh dari hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, mungkin pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yang efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu. Jadi Bapak Ibu, penghargaan, kita berikan penghargaan kepada murid. Nah, itu efektifnya jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang diinginkan, kita memberikan penghargaan itu dalam jangka waktu pendek. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Saya di sini cuma berbagi sedikit praktek baik saja, ataupun aksi nyata yang saya lakukan kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu banyak memiliki contoh-contohnya yang lain. Nah, jika kita menggunakan penghargaan Bapak Ibu, maka orang tersebut akan bergantung kepada penghargaan. Artinya apa Bapak Ibu? Dia mengejar sesuatu targetnya itu karena diberikan pilihan, diberikan penghargaan. Nah, serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Nah, jika menggunakan penghargaan kita, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa selalu berharap, artinya murid kita tuh kalau kita beri penghargaan, dia akan selalu berharap mendapatkan penghargaan tersebut. Nah, maka kita menyadari tindakan menjadi tidak baik tindakan penghargaan tersebut. Penghargaan juga tidak efektif. Nah, artinya penghargaan itu tidak bagus untuk perkembangan murid kita. Nah, terus penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Kita memuji
misalnya si anak lah penghargaan besar. Nah, memuji di hadapan orang lain, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, jika seseorang sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Artinya mereka itu tidak akan bersifat jujur kepada gurunya. Nah, kalau jujur terus penghargaan menciptakan persaingan di kelas. Nah, persaingan artinya cemasnya bila ada ranking 1, misalnya Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu saya di sini menceritakan saja yang pengalaman Bapak Ibu. Nah, artinya mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan mendapatkan penghargaan. Nah, yang memiliki penghargaan itu yang rendah adalah mungkin juga kalau ranking 1. Nah, biasanya itu. Nah, penghargaan memukul mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kenapa? Karena ini hanya ranking 1. Kenapa? Karena ranking 1. Nah, berarti itu merasa penghargaan itu sebagai hukuman. Nah, di sini kita akan berbicara lagi tentang restitusi. Sebuah pendekatan akan lebih baik dengan yaitu restitusi. Nah, dengan pendekatan restitusi kita akan mengembalikan murid kita kembali kepada orang-orangnya dengan baik, yaitu dengan menyelesaikan masalah-masalah yang dia miliki dengan pendekatan restitusi. Karena dengan pendekatan restitusi adalah pendekatan yang sangat bagus untuk mendekati atau menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, ketika murid berbuat salah, itu guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahannya. Nah, restitusi adalah awalan. Nah, artinya kita mengatasi bila ada masalah siswa atau peserta didik kita, sebaiknya kita melakukan restitusi. Nah, restitusi itu menuntut untuk melibatkan ke dalam dirinya penyelesaian restitusi itu kenapa? Nah, misalnya untuk mengambil proses pemulihan diri si anak, kita melakukan proses restitusi. Misalnya ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tidak menghakimi, bukan, tetapi kita bertanya dulu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Atau misalnya kamu akan terlihat, terdengar atau terasa seperti apa kalau kamu menjadi orang yang seperti itu? Nah, jadi kita tanya dulu seperti itu, apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang lain memperlakukan? Nah, memperlakukan orang lain, jadi bagaimana caranya memperlakukan orang lain? Misalnya dia berteriak kepada temannya, nah kita tanya, bagaimana kamu memperlakukan orang lain? Nah, jadi kita harus mengambil siswa tersebut dulu, jangan di hadapan teman-teman yang lain untuk melakukan restitusi. Nah, bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Nah, itu termasuk tahapan-tahapannya. Apa nilai yang diajarkan dari keluarga? Nah, restitusi itu sendiri menjadi kebutuhan dasar
tahap ini dari penjelasan tadi kita mendapatkan bagaimana cara mengatasi peserta didik kita dengan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi atau dengan cara restitusi. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu pertama dulu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi peserta didik kita itu dulu bertahan hidup kan, atau maksudnya kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan, kesenangan. Nah, di dalam kebutuhan itu bertahan hidup. Nah, support vital, kebutuhan yang bersifat psikologis, artinya kebutuhan untuk bertahan hidup. Habis itu kebutuhan rasa sayang dan rasa diterima, berarti itu kebutuhan rasa untuk diterima. Nah, penguasaan artinya kebutuhan kemampuan atau kemampuan. Nah, kebutuhan agar pilihan dan kesenangan untuk kebutuhan. Nah, di sini juga kita akan mengetahui lebih banyak lagi. Nah, di sini juga akan kita bahas tentang 5 posisi kontrol. Nah, artinya 5 posisi kontrol itu harus ada dalam diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, artinya kita harus berada di posisi itu. Ketika Bapak Ibu sudah melihat aksi nyata saya, mungkin Bapak Ibu dapat mengetahui posisi yang manakah yang paling bagus untuk kita sebagai seorang pendidik. Nah, jadi posisi yang bagus untuk kita itu adalah posisi manajer, ya. Artinya bagaimana cara kita bersikap dan berperilaku serta mengatasi semua masalah yang ada pada diri kita, yaitu posisi manajer, yaitu kita sebagai guru berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, habis itu bisa mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, jadi posisi teman atau pemantau, dengan demikian kita bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi kedua. Posisi tersebut bila diperlukan, artinya kita bisa juga kembali ke posisi kedua, ketiga selama kita menyesuaikan. Tapi sudah dijelaskan bahwa yang paling bagus itu kita harus berada di posisi manajer. Nah, mungkin ada untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Artinya dianalisis, artinya bukan ditekan. Nah, kalau kita misalnya sebagai pemukul otomatis mari sekolah tinggi bahasa tubuh mata otak. Nah, itu juga itu posisi menghukum atau mendidik. Yang sering kita begini loh, suara tinggi, mata otak yang menunjuk dan mendidik, itu termasuk posisi penghukum. Pembuat merasa bersalah. Di sini dulu ada yang ingin bertanya. Ada apa? Ya, kalau misalnya tidak ada,
Alhamdulillah semua saya sangat yakin dan percaya bahwa semua guru-guru di sini adalah guru-guru hebat. Tadi ada pertanyaan bagaimana katanya tadi mungkin pengajaran menurut sesuai dengan dan minta aksi nyata saya ini. Dan menurut pendidikan mereka pertama yaitu pendidikan yang menuntut. Nah, kita diibaratkan sebagai petani yang menanam padi. Nah, bagaimana caranya supaya padi yang kita tanam itu berhasil. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa melihat aksi nyata saya dan aksi-aksi yang lain. Maka dari penjelasan saya tadi, dari model pertama yaitu pendidikan belajar dan rawat, model kedua nilai dan pengalaman guru penggerak, ini model ketiga yaitu dengan visi guru penggerak, model keempat belajar tersebut. Semoga apa yang saya aksinya dapat bermanfaat bagi teman-teman dan guru-guru sekalian. Di sini saya bukan menggurui, cuma berbagi sedikit pengetahuan tentang saya memiliki berbagai aksi nyata. Semoga dalam hal ini aksi nyata saya dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan setelah ini saya minta maaf kalau ada salah melihat dari penjelasan saya mohon ampun dan berterima kasih kepada guru-guru yang telah mendukung saya dan ulun akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.